Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Partnership Pembentukan. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, terlebih dahulu perkenalkan saya sebagai moderator Anania Klaia, dan di sini saya akan menjelaskan pengertian persekutuan atau partnership itu. Persekutuan partnership itu adalah asosiasi penggabungan dari 2 orang badan atau lebih untuk memiliki dan menjalankan suatu perusahaan secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya Murni Lase. Baik, saya Murnianti Sarilase akan melanjutkan pembahasan kami mengenai pengertian partnership. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, partnership merupakan suatu persekutuan atau sering disingkat dengan partner atau rekan kerja yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba. Ada beberapa keuntungan dari persekutuan tersebut, yaitu penggunaan investasi yang dapat dilakukan bersama-sama oleh kedua belah pihak, yang kemudian keahlian, di mana dalam masing-masing kedua belah pihak pasti memiliki keahlian yang dapat disalurkan ke pihak satu dengan pihak yang lain, dan dalam setiap risiko atau masalah yang terjadi ditanggung bersama-sama oleh kedua pihak tersebut. Ada beberapa masalah dapat timbul pada organisasi bisnis berbentuk persekutuan karena tidak adanya pemisahan yang jelas antara pemilik dan manajemen, seperti yang ada pada perseroan terbatas. Seperti demikian, penyelenggaraan akuntansi harus tetap berpedoman pada standar atau ketentuan-ketentuan yang diatur oleh akuntansi keuangan. Baik, sekian dan akan dilanjutkan oleh teman kami penyaji berikutnya. Terima kasih. Baik, nama saya Adi Syafrigun Bulele. Saya akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu bagian jenis partnership. Yang pertama, general partnership. Artinya, salah satu bentuk kerja yang dilakukan dengan adil. Adil yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap mitra akan bergerak aktif dalam menjalankan operasi sehari-hari. Selain itu, setiap mitra mempunyai tanggung jawab penuh terhadap utang serta masalah-masalah yang terikat dengan hukum. Perkenalkan, nama saya Agus Isaya Nanggolan. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan jenis partnership, yaitu limited partnership. Limited partnership sendiri adalah gabungan antara 2 orang atau lebih yang menjalankan operasional bisnis sehari-hari. Akan tetapi, LP ini terdapat satu partner atau lebih yang tidak melakukan hal serupa. Mereka disebut silent partner. Untuk bagi hasil, tentu semuanya mendapatkan porsi masing-masing. Kalau kita bicara tentang tanggung jawab, partner yang memang tidak menjalankan operasional sehari-hari tidak bertanggung jawab atas utang dan permasalahan hukum. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Deborah Fulu. Saya akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu jenis partnership. 3. Limited Liability Partnership atau LLP. Dalam Limited Liability Partnership, pelindungan hukum diterapkan pada semua partner, baik yang umum maupun terbatas, atau seperti silent partner yang disebutkan sebelumnya. Pihak yang menjalankan jenis partnership yang satu ini biasanya adalah partner yang bekerja dalam satu bidang. Bidang itu misalnya akuntan, pengacara, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Sinti Lorena. Saya akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu karakteristik partnership. Karakteristik partnership ada 3, yaitu yang pertama, jangka waktu terbatas atau limit life, yang artinya secara hukum pembentukan dianggap bubar bila
salah satu anggota pembentukan menarik investasinya. Yang kedua, berusaha bersama-sama atau mutual agensi, yang artinya masing-masing anggota pembentuk merupakan agen dari pembentuk untuk mencapai tujuan usahanya. Baik, perkenalkan nama saya Daniel Sabdabago. Saya akan melanjutkan materi kelompok kami tentang karakteristik. Yang ketiga yaitu tanggung jawab yang tidak terbatas atau unlimited liability, yang artinya tanggung jawab anggota pembentuk tidak hanya terbatas pada jumlah yang ditanam dalam pembentukan dalam keadaan bangkrut. Pembentukan tidak dapat membayar hutang-hutangnya karena kekayaan pembentukan tidak cukup. Kreditur pun berhak menagih sampai kekayaan pribadi anggota pembentukan tertagihkan. Baik, sekarang kita masuk pada materi isi perjanjian partnership atau persekutuan. Telah dijelaskan di awal bahwa partnership atau persekutuan itu adalah suatu penggabungan antara dua orang badan usaha atau lebih untuk memiliki dan menjalankan suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan isi perjanjian daripada partnership, di mana isi perjanjian partnership ini ada dibagi 6 bagian. Yang pertama, karakteristik usaha. Yang kedua, hak dan kewajiban anggota persekutuan. Yang ketiga, investasi awal masing-masing anggota termasuk jumlah investasi non-kas. Yang keempat, ketentuan mengenai tambahan penyertaan dan pengambilan. Yang kelima, pembagian laba atau rugi. Dan yang keenam adalah prosedur pembubaran persekutuan. Jadi dalam hal ini tidak adanya perjanjian laba atau rugi, maka keuntungan atau kerugian harus dibagi sama antara anggota persekutuan. Baik, perkenalkan nama saya Atila Saragi dari kelompok 3, ingin melanjutkan pembahasan tentang partnership pembentukan. Partnership atau persekutuan. Langkah awal untuk menjalankan partnership adalah dengan memilih kerjasama apa yang ingin dijalankan. Tak hanya itu, kamu juga bisa memilih apakah ingin memulai partnership yang pada bisnis baru atau ikut dalam bisnis yang sudah berjalan dan memiliki partner sebelumnya. Saat sudah memilih jenis partnership yang ingin dijalankan, tentu dong kamu dan calon partner kamu harus membuat memorandum of understanding atau semacam kontrak. Dengan begitu, semua hak dan tanggung jawab akan tertulis dan akhirnya mengikat secara hukum. Setelah itu, pihak yang menjadi rekanan menjalankan bisnis seperti biasa dengan apa yang tertulis di kontrak. Perihal hasil juga biasanya didasarkan pada sebuah kontrak yang sudah ditandatangani di antara dua pihak atau lebih. Jadi, intinya partnership itu adalah perjanjian dan kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menjalankan bisnis. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Agustina Guasa. Saya dari kelompok 3 ya. Saya di sini akan menjelaskan lanjutan teori kami mengenai pembentukan partnership atau partnership pembentukan. Mungkin sejak dijelaskan dari awal apa itu partnership, pasti kawan-kawan semua sudah familiar ya mendengarkan yang namanya partnership, di mana kata dasarnya itu adalah partner atau kawan kerja. Nah, saya di sini akan menjelaskan ulang apa itu partnership. Partnership itu merupakan suatu perjanjian formal yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk membentuk atau merencanakan sebuah usaha atau membentuk atau menjalankan sebuah bisnis dan pastinya menghasilkan yang namanya
keuntungan. Nah, pasti kawan-kawan bertanya-tanya nih, gimana sih cara kerja partnership itu? Gampang loh kawan-kawan. Cara paling utama cara kerja partnership itu adalah memilih atau menentukan jenis usaha atau jenis bisnis apa yang akan dijalankan, yang akan dibuat, dan pastinya menghasilkan keuntungan yang besar, tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan di mana modal kita itu mati. Nah, tentunya hal pertamanya itu adalah memilih bisnis, jenis bisnis apa. Nah, setelah kedua belah pihak tersebut memilih jenis bisnis apa, maka kedua belah pihak tersebut membentuk atau membuat yang namanya Memorandum of Understanding dengan istilah atau semacam kontrak. Nah, dari sinilah kedua belah pihak tersebut membentuk yang namanya sebuah kontrak. Dan kita nggak usah kepo ya apa isi kontrakan mereka. Intinya kesepakatan antara kedua belah pihak itulah isi kontrak tersebut. Bagaimana dendanya di situ, bagaimana besar pajaknya yang mereka tentukan, itulah isi-isi kontraknya. Nah, pastinya di dalam sebuah atau menjalankan sebuah usaha itu pasti tidak terlepas dong yang namanya ketiga ini, hak, kewajiban, dan tugas, di mana setiap masing-masing itu pasti memiliki yang namanya ketiga hal tersebut. Nah, kewajiban paling utama dalam partnership ini yaitu pastinya membayarkan yang namanya pajak. Nah, dalam pembayaran pajak di sini harus diwajibkan. Meskipun di kedua belah pihak tersebut yang satunya memiliki keuntungan dan yang satunya memiliki kerugian, di situ harus tetap yang namanya melakukan pembayaran pajak. Contohnya nih, si A keuntungannya lebih besar nih dia dapat dari si B, dan B tidak boleh mengeluh, tetap dia harus membayarkan yang namanya pajak sesuai dengan ketentuan besar pajak yang telah ditentukan di dalam kontrak tersebut, telah ditentukan isi perjanjian kontrak dari awal. Nah, jadi intinya di sini bahwa dalam menjalankan yang namanya partnership di dalam sebuah bisnis, kita itu harus pandai-pandai mengelola bisnis kita tersebut, di mana kita itu harus menemukan yang namanya inovasi-inovasi baru, di mana bisnis kita tersebut berjalan lancar dan tidak mengalami yang namanya kerugian, dan di mana seseorang itu harus menekatkan di dalam dirinya bahwa bisnis yang dia jalankan itu harus menghasilkan namanya keuntungan, di mana modal tersebut harus kembali ataupun melebihi dari modal yang dia berikan dari awal. Sekian, terima kasih. Next. Baik, saya atas nama Diplomasi Warogo ingin melanjutkan menjelaskan tentang cara kerjanya partnership, di mana cara kerjanya partnership ini tentunya berbeda-beda tergantung dari jenis yang masing-masing dilakukan dalam setiap bisnis. Di mana tata berikut cara kerja dari kegiatan partnership. 1. Menentukan jenis kemitraan, di mana jenis kemitraan yang kamu inginkan dengan mempertimbangkan mitra yang akan kamu tuju. Kedua, membuat dan menyepakati Memorandum of Understanding atau MOU sebagai dasar perjanjian. Ketiga, setelah semua sepakat, tiap mitra melakukan kegiatan partnership sesuai apa yang tertulis dan disepakati dalam MOU. Terima kasih, itu saja dari penjelasan tersebut. Demikian hasil persentase kelompok kami dari kelompok 3. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian materi, penjelasan, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih.